Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas Elektronika C yang beranggotakan saya Lutfiana Viva dengan NIM 2310-95263 dan rekan saya Muhammad Agung Maulana dengan NIM 2310-953.002 akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul aplikasi Golden Automatis. Pada eh, pada rangkaian ini, kami menggunakan 5 buah sensor, yaitu yang pertama ada sensor sound, itu yang berguna untuk mendeteksi suara dan menaikkan roulette, dan ini berada di dinding dalam ruangan. Kemudian ada touch sensor, yang berguna untuk menurunkan roulette dan berada di dinding dalam ruangan. Touch sensor ini akan bekerja apabila diberi sentuhan. Kemudian ada sensor UV untuk mendeteksi cahaya dan berada di dinding bagian luar ruangan. Kemudian ada sensor kelembaban yang berguna untuk mendeteksi kelembaban udara dan berada di dalam rumah. Kemudian ada sensor piezo untuk mendeteksi tekanan dari angin kencang yang berada di luar rumah. Baik, yang pertama yaitu rangkaian menggerakkan roulette Gordon yang terdiri dari 3 sensor. Yaitu yang pertama ada sensor sound, yaitu menggerakkan motor ke kiri atas. Kemudian ada sensor touch, itu menggerakkan motor ke kanan bawah. Kemudian ada sensor UV, itu untuk membatasi keaktifan kedua sensor tersebut. Dan jika sensor UV mendeteksi adanya cahaya, maka yang aktif hanya sensor sound saja. Dan jika sensor UV tidak mendeteksi adanya cahaya, maka yang aktif hanya sensor touch saja. Dan jika di sini kita atur bahwa sensor UV-nya mendeteksi cahaya, maka yang aktif sensor sound dan sensor sound apabila mendeteksi adanya suara yang kencang, di sini sensor sound tersebut mendeteksi tegangan 5 volt. Dan jika dirunningkan dan diberi logic step 1, maka di sini terdapat V inputnya adalah 5 volt. Kemudian diumpankan ke kaki non-inverting dan terdapat di sini terbaca V outputnya 5 volt. Karena V output sama dengan V input, maka dinamakan rangkaian ini adalah rangkaian buffer atau voltage follower yang mana V outputnya sama dengan V input. Kemudian diumpankan ke resistor 14 menuju kaki base. Dan di sini terbaca VBE-nya itu 0,77 volt. Karena VBE-nya lebih besar daripada 0,6 volt, maka transistor on dan menuju kaki emitor menuju ground. Akibat dari transistor on tersebut, arus dari tegangan 5 volt mengalir ke relay, kemudian menuju kaki kolektor, menuju kaki base, kemudian emitor menuju ground. Kemudian switch berpindah. Dari sound ini juga dipengaruhi oleh sensor UV, yang mana jika dideteksi adanya cahaya, di sini diberi tegangan 5 volt, kemudian diumpankan ke RV5, dan terdeteksi di sini V inputnya 0,6 volt, diumpankan ke kaki non-inverting, dan diberi tegangan 1 volt, diumpankan ke RV6, dan didapatkan di sini V2-nya yaitu 0,06 volt. Dan menuju kaki inverting, dan didapatkan V outputnya yaitu 10,9 volt. Yang mana di sini merupakan rangkaian detektor non-inverting. Yang mana V outputnya sama dengan AOL dikali V1 dikurang V2. Kemudian diumpankan ke resistor 16 menuju kaki base. Dan di sini terbaca VBE-nya itu 0,84 volt. Karena VBE-nya 0,84 volt dan lebih besar daripada 0,6 volt, maka transistor on. Kemudian mengalir ke kaki emitor menuju ground. Kemudian akibat dari transistornya on, arus dari tegangan 5 volt mengalir ke relay, kemudian mengalir ke kaki kolektor, ke base, lalu ke emitor, lalu ke ground, dan switch akan berpindah. Kemudian jika kita ubah sensor UV ke malam hari,
Maka rangkaian yang aktif adalah rangkaian yang touch sensor. Dan jika touch sensor diberi sentuhan, di sini kita beri logic step-nya 1, maka terdeteksi tegangan 5 volt. Kemudian di sini V inputnya itu 5 volt, diumpankan ke kaki non-inverting, kemudian di sini terbaca V outputnya 5 volt. Karena V output sama dengan V input, maka dinamakan rangkaian ini adalah rangkaian buffer atau voltage follower, yang mana V output sama dengan V input. Kemudian diumpankan ke resistor 7 menuju kaki base transistor. Dan didapatkan di sini VBE-nya 0,8 volt. Karena VBE-nya 0,8 volt dan lebih dari 0,6 volt, maka transistornya on dan menuju kaki emitter dan menuju ground. Karena transistornya on, maka arus dari tegangan 5 volt menuju ke relay dan switch akan berpindah. Kemudian menuju kaki kolektor, menuju kaki base, lalu ke emitter dan menuju ground. Akibat dari ini, motor akan bergerak ke kanan bawah dan menerangi ruangan. Jadi ke sensor UV, dan di sini jika terdeteksi malam hari, maka tegangan diumpankan ke RV5, dan di sini dapat V1-nya itu 0 volt, kemudian diumpankan ke kaki non-inverting. Kemudian di sini ada tegangan 1 volt diumpankan ke RV6, dan di sini terbaca V2-nya yaitu 0,06 volt diumpankan ke kaki inverting, dan didapatkan V output-nya itu min 11 volt. Di sini kita memakai detektor non-inverting, yaitu V output sama dengan AOL dikali V1 dikurang V2. Di sini didapatkan V output-nya bernilai negatif dikarenakan V2-nya lebih besar daripada V1. Dan ke R16 menuju kaki base transistor, dan didapatkan di sini VBE-nya yaitu min 10,7. Karena VBE-nya min 10,7 dan tidak memenuhi syarat bahwa transistornya bahwa VBE-nya besar dari 0,6, maka relay-nya tidak akan berpindah. Dan di sini menuju kaki emitter dan menuju ground. Kemudian rangkaian selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Kepada Agung disilahkan. 3. Selanjutnya adalah sensor UV, di mana ketika dia di siang hari, tegangan yang akan didapatkan melalui cahaya yang ditangkap itu akan diteruskan di RV1 dan diteruskan ke kaki non-inverting, dan kita akan mendapatkan V1 sebesar 0,6 volt. Lalu untuk V2-nya itu berasal dari tegangan 1 volt dan diumpankan ke RV4, dan kita akan mendapatkan V2-nya sebesar 0,06 volt dan akan diteruskan ke kaki inverting. Dan untuk rumusnya V2 itu adalah 1 volt dikali 6%, dan untuk itu nilai V-nya akan kita dapatkan sebesar positif 10,9, yang dimana rumusnya adalah V0 sama dengan AOL dikali dengan V1 dikurang V2, atau V0 sama dengan plus V1. Dan ini membuktikan rangkaian ini merupakan detektor non-inverting. Lalu V-nya akan diumpankan ke R10, lalu menuju ke kaki base, dan mendapatkan VBE sebesar 0,84 volt. Dan untuk syarat menghidupkan transistor adalah VBE lebih besar dari 0,6 volt, bahkan transistor di sini aktif. Dan setelah itu tegangannya akan mengalir ke kaki emitter, lalu ke ground. Karena transistornya aktif, maka tegangan 5 volt yang awalnya diumpankan R5, sekarang dia akan diumpankan juga ke relay, di mana dioda bertugas untuk mengatur arusnya menuju relay. Lalu tegangannya akan diteruskan ke kaki kolektor, kaki base, emitter, lalu ke ground. Dan ini akan membuat switch-nya akan berubah dan membuat rangkaian dalam keadaan tertutup dan membuat motor bergerak membuka gorden. Ketika di malam hari, maka tegangan untuk V1-nya itu tidak terdeteksi dikarenakan bernilai di bawah 0,06 volt.
sehingga nilai V out-nya bernilai min dikarenakan V2-nya bernilai 0,606 volt, di mana kita menggunakan rumus V0 sama dengan AOL dikalikan dengan V1 kurang V2, maka kita mendapatkan hasilnya bernilai min. Jadi V0 sama dengan min V1. Dan ini membuat VBE-nya bernilai min, sehingga transistor tidak aktif karena VBE-nya kecil dari 0,6 volt. Dan tegangan 5 volt akan diteruskan ke, ke R5. Dan ini akan membuat relay tidak aktif dikarenakan tidak ada tegangan mengalir ke relay. Sehingga rangkaiannya akan membuat motornya menutup gorden dan membuat lampunya hidup dengan 12 volt diampere oleh R11. Nah, kalian bapak lagi. Selanjutnya adalah kelembaman dan piezo sensor. Cara kerjanya adalah ketika dia di atas 55, maka dia akan menutup jendela, dan jika dia di atas 55 dia akan membuka jendela, dan jika di bawah 55 dia akan menutup jendela. Di mana di sini kita menggunakan kelembaman sebesar 54 dan tegangan yang kita dapatkan itu sebesar 2,47 volt untuk sebagai tegangan input dan akan diteruskan ke kaki non-inverting. Lalu untuk V2-nya berasal dari 5 volt, lalu diumpan ke RV2 dan kita mendapatkan V2-nya 2,5 volt dan diteruskan ke kaki inverting. Lalu kita akan mendapatkan V-out bernilai min 11. Dikarenakan V2-nya lebih besar dibandingkan V1. Lalu nanti tegangannya akan diteruskan ke R21 dan dikarenakan nilai VBE-nya kecil dari 0,6 volt, maka transistor tidak akan aktif. Dan tegangan 5 volt tidak akan menuju ke relay, sehingga switch-nya tidak akan berubah. Dan ini akan menggerakkan motor untuk menutup jendela dan menghidupkan lampu. Sekarang coba ubah ke 5, di atas 55. Nah, ketika kelembamannya di atas 55, maka tegangan V-out-nya akan bernilai positif dikarenakan V1-nya lebih besar pada V2 dan VBE-nya bernilai 0,8 volt. Dan ini akan mengaktifkan transistor sehingga lalu dia akan menuju ke kaki emitter, lalu diambat R24, lalu menuju ke ground. Dan tegangan 5 volt akan mengalir ke relay dan mengubah switch menuju ke kaki kolektor, lalu base, emitter, lalu ground. Dan ini akan menyebabkan motor, maka dia akan membuka jendela. Motor dia akan bergerak ke kiri. Nah, ketika piezonya aktif atau ada tekanan dari angin kencang, maka tegangan yang akan didapatkan adalah V1-nya sebesar 3,82 volt, lalu diteruskan ke kaki non-inverting, dan untuk V2-nya berasal dari 5 volt, lalu diumpat di V3, dan kita akan mendapatkan V2-nya 2,5 volt, dan diteruskan ke kaki inverting, dan kita mendapatkan V-out sebesar 10,9 volt. Lalu V-out-nya akan diumpankan ke R17, lalu menuju kaki base, dan VBE yang kita dapatkan adalah 0,85 volt. Sehingga transistornya aktif dan dia menuju ke kaki emitter lalu ke ground. Tegangan 5 volt akan menuju ke relay dan relaynya akan aktif, switchnya akan berubah dan ini akan mengubah rangkaiannya dalam keadaan akan membuat motornya bergerak untuk menutup jendela. Dikarenakan tekanan terdeteksi, jendela dipaksa untuk menutup. Oke, apa? Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai tugas besar kami yaitu aplikasi gorden otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.